Hai semuanya, selamat pagi. Pagi ini aku berada di kantor apa? Polsek Tempurjo. Ngapain kira-kira? Pastinya kalau kesini bukan buat SKCK, bukan, tapi mau pengaduan. Oke, mau masuk dulu ke dalam. Hai teman-teman semuanya, ini aku lagi nunggu antrian. Nah, di sini aku mau pengaduan dulu. Masalahnya apa? Masalahnya itu ini ya, gangguan lingkungan hidup sama ini surat akte tanah yang diduga palsu. Nah, ini aku langsung ya, sorenya itu ternyata direspon cepat. Tadi ketemu sama Pak Polisi, sekarang ketemu sama Pak Kampung. Nah, Pak Kampung itu pengen tahu kronologi yang lengkap, ada kejadian apa sebenarnya. Nah, seperti yang video sebelumnya aku pernah buat, kalau keluarga ibu aku tuh bermasalah sama masalah sampah sama masalah sengketa tanah ya, karena tidak diberlakukan adil secara sepihak. Terus ini apa, tiba-tiba ada akte tanah yang diduga palsu, padahal keluargaku itu tidak merasa tanda tangan. Nah, jadi di sini siapa sih yang bermasalah? Yang bermasalah itu antara keluarga ibuku, jadi ibuku dan pamannya gitu. Jadi yang kami adukan itu adalah paman dari ibu aku gitu, teman-teman gitu. Jadi gimana caranya masalah ini ada titik temu, karena sudah mediasi berulang kali namun gak ada titik temu. Tetap aja malah hak yang seharusnya milik ibu itu diambil oleh pamannya gitu, teman-teman. Nah, ini sebenarnya lagi ngomong-ngomongan, aku ngerekamnya juga ke aku hadepin ke Pak Kampungnya langsung. Oke, sekarang malam harinya aku berada di Polsek lagi karena jam 8 kita akan ada pertemuan. Nah, tadi itu kan yang pagi kan ketemu sama Pak Vindi ya, sekarang ketemu sama Pak Babinsa gitu. Jam 8 kita pertemuan, gimana sih kronologi masalah ini gitu. Di sini tujuanku itu, teman-teman, aku pengen hak ibu aku tuh bisa dia milikin gitu loh, mendapat keadilan. Nah, ini sudah ketemu sama Pak Babinsa, Pak Sofyan ya. Nah, di sini kami menceritakan semuanya ke Pak Sofyan. Alhamdulillah direspon dengan baik, dan selanjutnya kita akan pulang, teman-teman. Kita akan pulang karena Bapak polisinya mau ngelihat kondisi langsung rumah ibu aku yang dijadikan tempat pembuangan sampah di depan rumahnya, dan terasnya itu diklaim masih ngikut tanah milik dari pamannya. Jadi inti permasalahannya di sini adalah hak ibuku itu diambil dan kami itu dizalimi dengan pembakaran sampah dan yang lain-lain. Jadi bakarnya itu gak semestinya gitu loh. Kalau bakar sampah itu dekat sekali dengan rumah, di samping rumah pas, dimana di sini juga ada anak bayi, teman-teman. Ada ponakan aku yang kecil itu gitu. Nah, keresahan ini udah bertahun-tahun gitu loh. Baru respon kali ini pengaduanku ke Polsek langsung, alhamdulillah cepat direspon dengan baik. Nah, akan ada kelanjutan video ini, kelanjutan selanjutnya nanti aku dokumentasikan seini mungkin lah ya, sedetail mungkin. Nah, nanti aku juga pengen menjelaskan lagi kenapa sampai
tahap ini masalah sengketa antara keluarga itu berlanjut. Nah itu nanti ada ini penjelasan dari aku gitu. Nah oke, ini selanjutnya kami pulang ke rumah karena Pak Polisi mau lihat TKP langsung. Bismillah, semoga kedua belah pihak ini menemukan titik terang gitu ya. Nah ini adalah bukti video kalau tanggalnya ini tanggal berapa ya, pokoknya ini tuh yang parah, asap tebel tuh kemana-mana, sedangkan di sini tuh ada bayi gitu. Nah ini seperti ini kalau orangnya nyapu itu, nyapunya kan di pinggir rumah ibuku ya. Nah jadi otomatis asapnya itu larinya ke rumah ibu karena ya deket banget di pinggirnya rumah ibu. Nah yang bermasalah kan ibu sama pamannya ibuku ya, paman ibuku dan pamannya itu dan istrinya ini itu mengklaim dia itu membakar sampah masih di tanah bagiannya katanya. Nah jadi teras rumah ibu aku tuh diakui masih garis bagian tanahnya gitu loh. Sebenarnya ya enggak gitu sebenarnya, kan ini ada indikasi mafia tanah juga. Nah kayak gini kalau nyapu ya tuh banyak sampah di pinggir rumah ibu aku itu. Kan kalau bongkar sampah gak sesuai sama aturannya buat bikin gak nyaman tetangganya gini kan ada tindak pidananya juga gitu loh, apalagi kan ada anak kecil, ada tindak pidananya juga gini nih.
Cuman aku itu mau melaporkan lebih jauh, aku masih mikir berulang kali gitu loh. Yang tegas di sini hanya aku gak main-main kalau masalah mengganggu keluargaku. Nah ini sudah ada Pak Babinsa, Pak Pol Babinsa. Pak polisinya udah hadir di rumah ibu aku. Ini udah mulai membicarakan lagi. Yang sebelah ibu aku itu adalah adiknya gitu. Dan aku duduknya di samping lain, kursi lain. Di sini banyak hal yang dibicarakan dan Pak Babinsanya tadi juga ngecek wilayah. Alhamdulillah senang banget dicek wilayahnya. Nah, sebenarnya juga di sini, di sebelahnya Pak Babinsa tuh ada Pak Kampung gitu. Ada Pak Kampung. Nah, akhiran dari pembahasan ini itu Pak Babinsanya mengarahkan bahwa hari Kamis yang akan datang, insya Allah tanggal 15 Januari ya, hari Kamis ini akan ada pertemuan di Balai Desa bersama terlapor, bersama si paman ibu aku ini gitu. Nanti jadi dipertemukan kedua belah pihak gitu. Nah di sini teman-teman, aku jelasin sekali lagi. Niatnya di sini aku melaporkan pamannya ibu aku itu masih ada itikat baik apa enggak gitu loh mengenai lingkungan ini gitu loh. Dan yang kedua, mengingat akte tanah yang tidak sesuai. Kok bisa buat akte tanah padahal saudara ibu ini gak tanda tangan semuanya. Pak Babinsanya ini menjelaskan kalau masalah itu bukan di ranah kepolisian, katanya seperti itu. Ini aku translatein karena di sini makai bahasa Madura ya. Bukan ranah ke kepolisian katanya, kan juga ada indikasi mafia tanahnya juga gitu loh. Dan Pak Babinsanya ini sebelum bertamu di rumah ibu aku ini kan langsung bertamu dulu ke rumah pamannya di depan rumah ibu aku itu, ngomong-ngomongan dulu dengan pamannya ibu aku. Kan dicari dua versi dulu nih bercerita antara keluarga sana dan keluarga sini. Di sini nih gak disatuin gitu loh, nanti disatuinnya pas pertemuan di balai desa. Jadi tahap selanjutnya itu pertemuan di balai desa. Di sini ibuku itu membicarakan secara detail gitu loh, akar awal permasalahannya itu dari mana, kok bisa sampai seperti ini berlarut-larut bertahun-tahun. Yaitu pertama, aku di sini ceritanya kalau dari awal pastinya panjang ya, tapi awalnya itu ya pastinya itu semena-mena bakar sampah, buang sampah sembarangan di pinggir rumah ibu aku gitu loh. Nah dalam hal ini ya teman-teman, aku tuh ada kagetnya, ada kecewanya sebenarnya. Kecewanya kenapa? Karena kalau masalah akte tanah yang aku duga itu gak sesuai karena tidak ada tanda tangan dari pihak ibu, itu kalau ngurusnya katanya Pak Babinsanya itu bisa dicek ke kantor ini ya, agraria bisa dicek sendiri kantor apa gitu pokoknya mengenai ini tanah ya. Nah itu bisa dicek sendiri, dan itu nanti prosesnya kalau memang menggugat pastinya ke pengadilan, urusannya bakal panjang ya. Betul, itu sudah ada di pikiranku gitu loh. Nah pada akhirnya teman-teman, di sini aku itu kasihan ngelihat ibu aku gitu loh.
Jadi mungkin kalau kami itu memperjuangkan, kami orang yang berpower, mungkin kami sudah ke pengadilan dari dulu teman-teman ya. Gak apa-apa wira-wiri ya, demi keadilan ya kan. Cuman di sini kami tuh gak kurang gak berpower lah. Semuanya kan butuh materi ya, jadi pada akhirnya di musyawarah di rumah ini tuh aku nyimpulnya harus ada keikhlasan gitu loh. Berarti teras yang diambil sama paman ibuku itu harus ya, kami harus ikhlas memang gitu, harus ikhlas, benar-benar harus ikhlas. Cuman aku kasihan ngelihat ibuku ya, kasihan banget gitu loh. Nah di sini juga aku itu gak pengen ada lagi teror-teror, ancaman-ancaman gitu loh, karena sangat paman dari ibuku ini sangat, kalau dibilang tuh ya jahat gitu loh ya. Kalau ada teror gitu teman-teman, itu membahayakan sekali. Jadi kalau ketemu di jalan gitulah sama papasan sama-sama motor gitu, ibuku tuh mau diserempet gitu loh. Dan jangan sampai terjadi, harus mikir gitu loh kalau mau jahatin orang. Kalau ibuku sampai terulang lagi kejadian itu, mau diserempet lagi tapi belum sampai jatuh ibuku. Nah kalau pas apesnya, kalau pas sampai jatuh ibuku, urusannya nanti lagi ke kepolisian gitu kan. Jadi kita ini berada di wilayah yang terancam sebenarnya, karena sifat manusia itu sendiri gitu loh. Aku di sini juga ada ketidakserkan di hati aku juga mengenai pembicaraan Pak Babinsa itu. Aku ada kurang serk juga, karena ya dimalumin aja ya kan, Pak Babinsa ini gak tahu setiap harinya gitu loh. Jadi dikiranya di sini ini selalu takutnya ngoyok, ini gak sabar, harus sabar. Padahal di sini selalu sabar. Di sini keluarga ibuku tuh tidak pernah membuat masalah gitu loh. Mau membuat masalah itu masih mikir gitu loh. Jadi ya itu tadi aku bilang, aku sedikit gak ada sreknya gitu loh dari pembicaraan Pak Babinsa dan ini Pak Kampung dan keluargaku ini gitu. Cuman aku ya udah diem. Berarti ini akhirannya harus ada yang diikhlaskan memang gitu loh. Ya beginilah kalau punya masalah pertama ya, masalah warisan itu ya, akhirannya tuh seperti ini gitu loh. Kalau sudah gak baik antar saudara, malah saling menjahati gitu loh. Kan bisa sebenarnya baik-baik gitu loh, bisa ya. Cuman gimana lagi kalau sifat orangnya seperti itu gitu loh. Ya kalau memang sudah tidak dirubah, ya gak tahu lagi gitu loh. Yang pastinya kesabaran keluargaku itu ada batasnya. Kan iya ya, ada batasnya gitu loh. Kalau kami selalu dijahati, diteror, masa gak mau berontak gitu loh. Sedangkan Pak Babinsa mengingatkan harus mengalah, sabar, jangan terpancing. Masalahnya di sini itu dari pihak keluarga aku gak pernah memancing pamannya ibu aku tuh gak pernah. Kami tuh gak suka bikin onar gitu loh. Malah sebaliknya, yang dari pihak paman ibu aku tuh yang selalu bikin masalah. Kita itu selalu sabar. Beberapa kali kita mediasi, beberapa kali itu kita mencoba baik. Cuman memang sepertinya kalau sudah masalah kayak
kalau sudah masalah kayak gini itu repot ya. Kayaknya kalau mau, sekalipun keluarga itu mau bagus gitu loh, tapi kayaknya nggak 100% bagus gitu loh. Mungkin niatnya ibu aku bisa bagus sama pamannya gitu loh, belum tentu pamannya ya juga nggak bagus gitu. Buktinya bertahun-tahun selalu bikin masalah gitu loh. Jadi di sini tuh aku ya hanya bisa pasrah aja dan bisa berdoa aja sih untuk ibuku dan almarhum para tetua-tetua kami gitu loh yang sudah tiada gitu loh. Apa sih sebenarnya yang mau diperjuangkan di dunia ini loh? Mau mati-matian ini menyelesaikan harta gono gini, kalau memang mentoknya ya selesainya di situ, kami gak akan memaksakan. Mending ya sudah, ikhlaskan saja gitu loh, gak apa-apa. Yang penting kehidupan orang tuaku di sini tuh aman-aman aja gitu loh. Itu tujuannya sebenarnya. Dan kita tuh gak akan ikut campur lagi urusan antar saudara gitu loh. Ya bukan berarti benci atau gimana, enggak, ya wis dewe-dewe gitu loh. Kalau orang Jawa bilang tuh ya wis sendiri-sendiri saja gitu loh. Kalau memang ya mau ada baiknya ya monggo, kalau memang sudah gak ada ya sudah, sendiri-sendiri saja gitu teman-teman. Di sini aku aku bikin vlog ini, Prahara ini, aku tuh juga pengen mengingatkan, mungkin ada teman-teman yang sama seperti aku. Memang kita itu harus kuat memang. Kalau kita gak kuat, mungkin fisik mental kita yang kena gitu loh. Jadi kita itu menyerah sama badan kita. Tapi yakin teman-teman, ada yang maha kuasa yang lebih adil dari semua ini gitu kan. Mungkin di antara kalian ada yang mengalami permasalahan yang sama, diambil haknya, terus ada ini juga, ada mafia tanahnya, diteror juga. Kalau menurutku sih hadapi semuanya, jangan menyerah gitu loh, selagi kita benar. Nah, ini pertemuannya juga untuk kali ini lumayan lah ya, agak lama. Di sini aku tuh menjelaskan poin-poinnya aja, karena di sini ya itu tadi memakai bahasa Madura gitu. Yang pastinya kalau di pertemuan kali ini itu Pak Babinsanya itu meminta kita di pertemuan hari Kamis itu coba tenang nanti bicaranya, jangan ada yang saling mau menang sendiri. Terus banyak hal sih sebenarnya, ya oke lah ya. Kami ya tujuannya ya di sini yaitu tadi lah, ingin mendamaikan semuanya tuh biar damai, gimana enaknya kan gitu ya. Gak ada mau cari menang sendiri tuh gak ada ya, karena kami punya hak juga untuk melapor ya kami melapor gitu loh. Kalau seandainya tidak melapor ya tetap kejadiannya kan seperti ini terus, terulang seperti itu gitu. Dan aku di sini gak ada gentarnya, aku gak ada takutnya juga gitu loh. Keluargaku selalu dirugikan dan kami punya bukti kuat gitu loh. Pembakaran sampah, asapnya kemana-mana, selalu diteror pokoknya sama sampah itu loh. Yaitu ngikutin akhirannya tuh ngikutin alur yang maha kuasa aja gitu loh.
akhirannya. Harus gimana. Aku aja ini ya pulang ke Jember itu gak ada kepikiran buat menyelesaikan masalah ini. Cuman aku ya sudah gak kuat juga mendengar cerita ibu aku. Sepertinya aku harus ini sendiri deh, harus menolong ibu aku ya dengan cara itu, ngelanjutin laporan ke polsek gitu loh. Nah itulah teman-teman. Jadi aku ini gak mudah sebenarnya, apalagi jadi orang tuaku. Pokoknya gimana ya, gak mudah pokoknya. Aku juga salut sama ibu aku tuh kuat gitu loh, orangnya sangat kuat. Yang aku pikirin ini hanya ibu aku, karena yang diserang selalu ibu aku dan ibu aku gitu loh. Yaitu apa harus viral dulu masalah ini? Kalau sudah tidak ada titik temu, apa harus viral dulu gitu kan? Ke pejabat daerah sudah, ke polsek ini sudah, aku juga berusaha udah ke Pak Bupati sudah gitu loh. Kalau masih mengganggu keluargaku, apa harus viral dulu gitu? Kalau sudah viral kemana-mana itu kan malah nanti tambah malunya lebih besar gitu loh. Bukan cuma yang ngejahatin ibu aku aja yang malu, tapi aku ya juga malu dengan keluargaku gitu. Seharusnya masalah itu diselesaikan dengan baik-baik, tapi malah melebar kemana-mana. Tapi kalau memang sudah takdirnya seperti itu, harus viral dulu baru berhenti, ya mau gimana lagi gitu loh. Aku juga mikirin itu kok teman-teman, aku juga mikirin semuanya. Aku gak sembarangan juga ngambil keputusan gitu loh. Kami setahun, 2 tahun, 3 tahun diamnya kami tuh bukan cuma diam gitu loh, tapi ngatur siasatnya ke depannya itu gimana. Susah memang kalau punya masalah harta waris gini nih pembagiannya, yang katanya di pihak sana itu benar, tapi ibuku punya versi lain gitu ya. Ya itu tadi udah kami tuh sadar sebenarnya sudah dibohongin. Ya ada indikasi terkena mafia tanah juga, kami sebenarnya sudah tahu gitu loh. Ya yang ada sekarang hanya keikhlasan, itu aja. Hanya ada keikhlasan. Mungkin kalau kita tuh udah punya power ya, mungkin udah dari dulu udah ke pengadilan. Tapi kan semuanya itu butuh materi, gak sedikit kan kalau ngurusin kayak gitu. Itu Pak Babinsannya juga menjelaskan. Cuman semoga saja hari pertemuan selanjutnya ini tahap terakhir di hari Kamis tanggal 15 Januari ke depan, semoga menemukan titik terang gitu loh. Nanti terus rencananya rumah yang berhadap-hadapan ini antara ibu aku dan pamannya itu, yang rumah ibu aku itu akan ditembok. Insya Allah doain aja teman-teman ya, semoga lancar semuanya. Jadi biar kita itu gak berhadap-hadapan gitulah. Nah niatnya itu bukan kita mau memperlihatkan kalau kita itu udah gak mau sama saudara, enggak, bukan. Ya kita harus cari kenyamanan juga dong, gak boleh ini juga. Ibuku juga punya hak teman-teman, dia punya hak pengen damai, pengen tenang juga kan. Pamannya oke lah, pamannya itu bikin sampah masih di tanahnya sendiri, oke lah kami bisa diterima. Tapi kita harus juga membuat pagar gitu loh, biar gak kelihatan lagi tuh sampah-sampah, biar gak ada lagi tuh asap-asap yang masuk, biar gak ada lagi bunyi-bunyi salon yang
menggetarkan kaca-kaca rumahku gitu loh. Di sini pembahasannya itu, nah ini aku ngomong ini ya, ini part aku ngomong, ada part-part aku ngomong sama Pak Babinsanya ya. Ada waktunya aku ditanya sama Pak Babinsanya itu. Cuman memang ya, lagi di sini aku mau jelasin, setiap aparatur negara, aparat tuh ya, pejabat-pejabat itu memang beda teman-teman. Di sini aku banyak sekali ini nemu pengalaman ya. Di sini aku akhirnya tahu gitu, satu-satunya orang seperti Pak Polisi saja itu gak semuanya ini kok, gak semuanya dilihat itu Pak Polisi gak bagus. Ada teman-teman yang bagus, ada yang mungkin Pak Polisinya itu yang kurang bagus ya, memang ada gitu loh. Contohnya Pak Kampung aja, Pak Kampung tuh ada yang dia tuh tegas netral ke warganya, ada yang enggak gitu loh. Sama pun dengan Pak Kades, ada yang seperti itu. Cuman kami ya syukuri aja lah di pertemuan kali ini, meskipun ada enak dan enggak enaknya gitu loh, ada perbedaannya. Yang Pak Kampung enak, yang lainnya kurang tegas ya kalau aku bilang. Ya semoga pada intinya tuh, pada akhirannya ya begitu saja. Udah pengen apa ya pengen damai-damai aja, udah pengen tenang gitu loh ya. Kalau dilihat dari situasinya gitu loh, kalau menurut aku sih ya semoga aja kalau memang bisa berubah ya, semoga ya pamannya ibunya aku ini sadar gitu loh. Kalau dia tuh caranya selama ini salah gitu loh ya. Kalau menurut aku sih, namanya orang seperti itu ya memang kalau cari masalah itu ya memang sudah diniatkan ya. Kalau menurut aku memang suka bikin masalah gitu loh, gak akan ada kasihannya gitu loh. Dan yang tahu tuh kita, yang tahu tuh aku. Kalau orang lain, orang di luaran kan gak tahu sifat-sifat yang bener-bener aslinya, kan gak tahu ya. Tapi kalau yang paman dari ibu aku ini memang, kalau tetangga terdekat di sini memang sudah tahu wataknya itu seperti apa, sudah tahu gitu loh ya. Itu dah pokoknya. Aku juga minta doanya juga sama teman-teman semuanya, semoga permasalahan keluarga aku ini segera selesai ya. Dan aku juga berdoa juga buat kalian semua yang mau punya masalah apapun itu ya, gak cuma mengenai bakar sampah atau apa ya, semoga dapat selesai juga ya. Yang penting intinya satu, memang kita itu harus memiliki kesabaran yang ekstra, benar, harus memiliki kesabaran. Kalau udah gak sabar mungkin gak tahu lagi deh gimananya ya. Beginilah, antar saudara itu gak semuanya baik, antar saudara itu gak semuanya jahat juga, ada yang baik juga gitu loh. Tapi kalau dari aku pribadi aku gak bisa teman-teman tinggal berlama-lama di ibu aku itu, aku gak bisa. Karena kalau dari aku sendiri, aku tuh orangnya menghindari sekali orang-orang toksik gitu. Jadi mending aku aja yang keluar gitu, mending aku aja di tempat lain.
ninggalin ibu di perantauan itu sangat beratnya sangat luar biasa teman-teman, sangat luar biasa. Aku kalau sudah balik lagi ke Malang ya, aku mau ninggalin ibuku tuh berat banget, hatiku berat. Karena apa gitu loh, ibuku ini selalu dizolimi, selalu diteror gitu ya, berat. Tapi aku sebagai anak harus kuat gitu, seharusnya aku harus lebih kuat dari aku, tapi ternyata salah, lebih kuatan ibuku daripada aku sebenarnya. Tapi aku harus memperlihatkan bahwa aku harus lebih kuat gitu. Aku harus kalau ketemu sama ibu aku tuh aku harus ceria, pokoknya jangan memperlihatkan masalah apapun ke ibu aku gitu teman-teman. Ya beginilah memang, kalau kehidupan bertetangga sama saudara itu ya gak semuanya baik ya. Semoga saja kehidupannya tuh baik-baik saja. Sekarang udah 2025, semoga ada titik terang gitu loh. Aku juga selalu berdoa dan dari aku, jangan takut selagi kita benar. Itu dari aku sih.